salah. Saya yakin Bapak Ibu bisa memasukkan masukkan file-file yang ada di luar Google Drive ya. Karena tinggal ada sudah caranya. Nah, misalkan tadi kita masukkan lagi email atau kita bisa cari ya. Kalau kita nggak punya tinggal kita klik misalkan saya cari tokoh bernama Pangeran Antasari ya. Dan biarkan dia bekerja untuk mencarinya. Nah, ini ada tampilan sudah Pangeran Antasari. Bapak Ibu mau pakai yang ini, mau pakai yang ini seperti punya saya, atau mau pakai yang ini. Kita ambil aja yang familiar. Ya. Nah, otomatis dia nanti akan seperti ini. Tampilannya akan seperti ini, cara memasukkannya. Dan ini bisa Bapak Ibu perkecil, sesuai keinginan Bapak Ibu sekalian. Tergantung keinginan Ibu, Bapak Ibu ya. Dan ini bisa kita atur fontnya. Di sini di titik 3 ini, mau Bapak Ibu letakkan di paling pinggir, mau di tengah juga bisa, mau Bapak Ibu atur gini juga bisa, atau Bapak Ibu kalau nggak suka ya tinggal Bapak Ibu hapus, atau Bapak Ibu ganti di sini. Nah, selesai ya. Lalu yang selanjutnya, ini bisa kita tambahkan, mungkin ada detailnya, misalkan kita pengen memberikan deskripsi kepada siswa supaya siswa tahu ya. Walaupun siswa pasti tahu semua ketika mereka melihat uang Rp2.000 misalkan mereka sudah tahu oh ini ada gambar seseorang di Rp2.000 misalkan siapa dia mungkin bisa kita tambahkan Pangeran Antasari dan ini opsional ya Bapak Ibu sekalian terserah Bapak Ibu eksplorasi nanti karena kebetulan saya guru sejarah jadi materinya saya isi dengan materi pembelajaran sejarah dan untuk equation nanti mungkin insya Allah saya akan sampaikan juga. Lalu yang selanjutnya, kalau Bapak Ibu mau masukkan video juga bisa, tinggal pilih aja di situ ya. Tinggal pilih Bapak Ibu pilih, kalau Bapak Ibu mau, kalau enggak ya nggak apa-apa. Kalau saya biasanya saya masukkan video saya ya. Seperti ini tadi ya, saya masukkan videonya. Dan tinggal bisa kita klik. Di Majapahit sudah tidak ada lagi, nggak ada Demak. Oke, kata Demak saya bantu kamu. Tapi kamu masuk Islam. Kamu juga kita lewatkan aja itu. Oke, datanglah tentara. Berhasil lah. Jadi apapun bisa kita masukkan di sini. Video. Tapi untuk sementara untuk Google Chrome terbatas untuk video yang ada di YouTube ya. Saya masih cari-cari juga bagaimana caranya untuk memasukkan video kita sendiri. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu sekalian punya ilmunya bisa dibagi di sini. Nah, selanjutnya adalah izin bertanya Pak. Bapak, untuk videonya ini ada ukurannya enggak Pak? Ukurannya ditentukan enggak Pak? Ukuran videonya untuk memasukkan video ini ada ukurannya enggak Pak? Bebas Bapak Ibu sendiri yang atur. Karena ini video YouTube, bebas. Saya contohkan ya. Saya contohkan aja ini. Walaupun ini nggak nyambung, sambil saya promosi ya. Misalkan saya kasih contoh ya Bapak Ibu ya. Kita cari yang sesuai dengan isi video kita. Ini misalkan saya masukkan ya. Nanti dia akan seperti ini. Dan ini Bapak Ibu bisa atur di sini. Mau di tengah dan sebagainya. Jadi biasanya dia bisa Ibu perbesar dan perkecil sesuai keinginan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nggak perlu repot-repot Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu bermain di sini. Atau Bapak Ibu perkecil juga nggak masalah. Dan nanti biarkan ini bekerja. Mau Bapak Ibu letakkan di mana, sama juga seperti Bapak Ibu memasukkan image. Ya, sama. Dan ini hanya bisa diklik ketika
sudah jadi ya di preview. Kan ini. Nah, nanti hasilnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Dan siswa bisa nonton misalkan. Saya lihat ya. Ini adalah saya ambil dari YouTube saya sendiri. 10 ya latihan. Berharap puncak pandemi Ini contohnya. Jadi siswa bisa nonton, menyaksikan. Cuma bercanda. Dengan corona. Jadi Bapak Ibu, untuk image, untuk video kita bebas. Kita bebas ya. Mau kita perbesar, mau kita perkecil, biarkan Google Form sendiri yang mengaturnya. Kita tinggal bermain di sini aja. Tinggal kita bermain di sini aja. Google Form akan membaca semua. Makanya ini saya katakan Google Form ini paling enak sudah. Dia menerima semua file yang masuk ke dirinya. Itulah Google Form, keistimewaan dari Google Form ya. Saya sudah coba utak-atik berapa kali ya. Dan memang berapapun durasi videonya juga sanggup Google Form untuk menampungnya. Mau 1 jam, mau 2 jam, mau 3 jam, nggak masalah ya. Tinggal siswa aja lagi yang kelanggar untuk nonton videonya. Ya itu Bapak Ibu sekalian, cara memasukkan video. Lalu kemudian selanjutnya kalau misalkan kita mau memasukkan teks. Nah, di sini nanti kita akan bermain di add-on. Nah, kita masukkan teks lagi. Misalkan kita mau siswa itu baca atau kita mau bikin secara offline. Biasanya kalau kita bikin secara offline, otomatis video akan bisa terbuka. Jadi alternatifnya ya kita masukkan materinya. Materi ya. Dan disinilah nanti kita bermain di add-on. Nah, untuk add-on, saya yakin Bapak Ibu juga pernah coba. Ini ada namanya add-on. Kebetulan saya sudah install. Ini yang sering saya gunakan, ada aplikasi set, ada bikin sertifikat, ada chat form, lalu mengontrol respon. Dan ini form builder ya, di mana kita memasukkan, mengimpor soal ke dalam Google Form. Bentar ya Bapak Ibu ya. Masih jelas Bapak Ibu? Masih bisa disimak? Karena ada sedikit kendala kayaknya. Nah ini Form Builder itu bisa Bapak Ibu cari di titik 3 ini. Di mana ini nanti kita bermain di add-on. Nah ini add-on yang disediakan oleh Google Form. Dan nanti yang kita cari adalah yang bekerja dengan White Form ya, Works White Form ini. Jadi ini yang bisa kita gunakan. Sebenarnya banyak aplikasi lain yang bisa kita gunakan selain ini. Banyak Bapak Ibu sekalian. Tapi yang paling support, yang paling mudah kita gunakan adalah yang bekerja di form. Ada yang bekerja di spreadsheet juga ada. Biasanya kalau saya bekerja di pakai spreadsheet itu atau Google Spread namanya, itu saya gunakan untuk bikin soal atau materi WA atau respon. Tapi kita bermain di form aja. Salah mungkin nanti kalau Bapak Ibu punya informasi tentang WA atau respon ini juga bisa nanti disampaikan di sini. Lumayan buat pelatihan-pelatihan kita ya. Nah, ada tampilan dari Google Form ini, tampilan add-on-nya. Nah, ini yang sering saya gunakan, yang sudah saya install. Ada Form Limiter, Time Fee, Form Publisher, dan beberapa nama-nama lain. Nah, kalau untuk memasukkan, mengimpor soal, ini yang sering saya gunakan adalah Form Builder. Saya klik, ini bentuknya, ini sudah saya install ya. Dan nanti ketika kita menginstalnya, kita nanti Form Builder ini akan meminta persetujuan kepada kita. Ini Bapak Ibu bisa lihat gambaran singkatnya. Bagaimana Form Builder bekerja ya. Dia bisa memasukkan
apa namanya, istilahnya itu file kita dalam bentuk spreadsheet, dalam bentuk Google Doc, dalam bentuk atau Word ya, istilahnya itu, bahkan dalam bentuk presentasi pun juga bisa. Dalam bentuk presentasi, misalkan Bapak Ibu mau masukkan materi yang sudah Bapak Ibu bikin minggu kemarin, itu bisa pakai Prompt Builder ya. Bisa Ibu pakai Prompt Builder. Ini karena sudah saya install, jadi kita langsung bekerja aja. Nanti insya Allah kalau memang ada pertanyaan, dan saya yakin nggak ada pertanyaan karena paham semua kayaknya sudah ini. Dari tampang-tampang Bapak Ibu ini kayaknya paham semua. Kita bermain di add-on, kita klik Prompt Builder-nya. Nah kebetulan ini lagi error, ini biasanya memang seperti ini kalau sudah jaringannya agak gabut ini. Ya, mohon maaf ya. Atau kita masuk aja ke sini. Bisa kita masuk ke sini Bapak Ibu, bisa. Tapi ini agak susah sih sebenarnya, karena saya lebih main di sini. Ya, kayaknya jaringannya lagi bermasalah. Kita refresh dulu ya. Nah, ini sudah mulai bisa. Tinggal Bapak Ibu klik start ya. Dan nantinya Bapak Ibu sekalian bisa pilih ya. Ini untuk tampilannya. Bisa dilihat Bapak Ibu sekalian. Nah, di mana nanti kita bisa mengimpor soal. Bisa melalui Google Form, berarti soalnya bisa kalau kita sudah bikin soal di Google Form bisa kita impor, atau kita impor dalam bentuk Excel bisa, atau kita impor dalam bentuk Google Doc juga bisa, bahkan pakai Google Slide juga bisa. Sebenarnya ada pakai PDF, tapi itu agak rumit, namanya Auto Magical ya. Tapi nggak akan saya sampaikan di sini karena ya butuh waktu untuk menyampaikannya, karena yang kita pelajari ini nanti yang praktis dan sederhana aja ya. Nanti insya Allah kalau memang ada waktu kita bisa sharing di Telegram kita. Misalkan saya mau masukkan di Google Docs di Google Docs ya. Ini saya yakin Bapak Ibu bisa. Saya mau nanya dulu, ini pasti bisa kan memasukkan file ke dalam Drive. Bapak Ibu. Karena nanti soal yang kita impor ke dalam Google Form itu sudah kita simpan di Google Drive, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu? Sekalian disampaikan Pak Adi. Oh, disampaikan aja ya. Disampaikan. Karena nanti juga teman-teman akan memasukkan tugasnya lewat Google Drive. Oke. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini tadi materi pembelajaran kita masuk di sini ya. Kita sejenak dulu, putar-putar dulu ya. Nah, ini ada tampilan di Google Drive nanti. Ini materi pembelajaran kita yang sudah kita simpan. Perang Banjar sudah masuk di sini ya. Jadi Perang Banjar sudah masuk di sini Bapak Ibu sekalian. Sudah masuk di sini tadi, yang sudah kita simpan tadi. Mohon maaf sinyalnya agak putar-putar ini. Nah, Perang Banjar sudah masuk di sini. Seperti yang saya katakan di awal, dan saya yakin Bapak Ibu juga sudah tahu bahwa apapun yang Bapak Ibu ketik, apapun Bapak Ibu masukkan, itu semuanya tersimpan. Dan ya bisa, Bapak Ibu edit juga bisa ya. Nah, di Google Drive ini ada nanti bentuknya seperti ini. Ini ada upload file, upload folder, atau kita bikin Google Doc. Kita bikin folder baru. Kalau kita sudah punya soal dalam bentuk Word, dalam bentuk PowerPoint, atau dalam bentuk spreadsheet atau Excel, itu bisa kita impor, bisa kita masukkan ke dalam Google Form ini melalui upload files ya. Atau kita punya foldernya, kita bisa masukkan. Tinggal kita klik aja ya. Yang untuk upload file ini.
ini contoh ya. Ini contoh punya saya kemarin, sudah saya bikin. Perang Banjar ya. Saya sengaja pilih Perang Banjar karena ini ada di materi ya, di materi juga. Nah, tinggal kita masukkan dan biarkan Google Drive bekerja. Nah, ini nanti ada tampilan ini seperti ini. Dia masuk dan ini masih dalam bentuk doc ya Bapak Ibu. Ini bisa kita klik lagi. Nah, bentuknya seperti ini. Perang Banjar ya. Tapi ini masih belum bisa kita gunakan. Masih belum bisa kita gunakan untuk kita masukkan. Nanti kita ubah aja di sini. Kita ubah. Namanya adalah Google Doc. Dan ini disediakan juga oleh Google Form atau di Drive ya. Klik aja. Nah, biarkan dia bekerja sesaat. Dan ini otomatis nanti akan tersimpan Bapak Ibu. Dan inilah yang bisa kita gunakan. Atau kita simpan di sini. Kalau ada masalah ya kita tinggal simpan di sini ya. Save as Google Doc ya. Walaupun sebenarnya dia otomatis tersimpan. Nah, bentuknya seperti ini. Tidak ada tulisan doc ya, dokumen ya. Tidak ada tulisannya. Nah, inilah yang akan kita impor nanti. Dan kita bisa lihat, ini kita tutup aja. Mohon maaf Ibu, Bapak Ibu. Kayaknya sinyal lagi. Atau orangnya yang lagi agak error ini. Ya. Ini saya tutup aja. Oh ini ya tadi. Nah bentuknya seperti ini. Nah inilah yang kita impor itu adalah yang tidak ada tulisan doc-nya. Kalau misalkan kita pakai Excel, nggak ada tulisan doc-nya. Spreadsheet istilahnya, istilah XXX kalau nggak salah, XL tulisannya. Karena kebetulan saya mengasukkan soal pakai doc ya, jadi bentuknya kayak gini. Jadi yang kita impor itu adalah yang ini Bapak Ibu. Tidak ada tulisan lagi kata doc di situ. Itulah yang nantinya akan kita impor. Atau Bapak Ibu mau masukkan PowerPoint misalkan. Tinggal bermain di sini aja, ya. Tinggal bermain di sini aja Bapak Ibu pilih. Tapi ketika sudah memasukkan, jangan sampai ada tulisan ini. Ini bisa Bapak Ibu ubah, ya. Bentuknya seperti ini. Baik itu Excel, baik itu PowerPoint dan sebagainya. Ya, bentuknya seperti ini tadi ya. Kita masuk ke yang tadi, ini sudah. Ini kayaknya foto videonya nggak nyambung, nggak masalah ya. Nah untuk materi, nah kita langsung bermain di Form Builder. Mudah-mudahan, Bismillah, mudah-mudahan nggak ada masalah lagi ya, sudah kayaknya nggak masalah. Nah, bentuknya seperti ini. Nah kita bisa pilih, karena kita masukkan dalam bentuk Google Doc, tinggal kita klik Bapak Ibu sekalian. Dan biarkan Google Form-nya bekerja, dia akan mencari. Nah, dokumennya ada di sini. Ya. Ini punya saya ini lengkap. Ada peristiwa Rengas Dengklok dan sebagainya. Karena ini Perang Banjar, kita ambil ini aja. Kita klik. Biarkan dia bekerja. Nah, bentuknya nanti akan seperti ini. Bentuknya akan seperti ini. Oh, mohon maaf Bapak Ibu, sambil saya ces, saya lupa cesnya. Kalau enggak, saya langsung menghilang ya. Nah, bentuknya seperti itu Bapak Ibu. Santai aja Bapak Ibu sekalian, saya sambil ngopi juga ini. Kayaknya saya yang nggak santai ya.
Kebetulan kami di sini ada 2 orang, itu salah satu peserta juga ya Bapak Gemori ada. Selamat datang Bapak Gemori. Nanti kalau Bapak Gemori mau memberikan informasi, nanti bisa sama Pak Endar. Mungkin siapa tahu ya. Ini juga saya ada juga ngomong-ngomong sama Pak Endar. Ke depannya bulan Agustus nanti apakah ada pelatihan? Siapa tahu Bapak Ibu sekalian punya potensi, punya ilmu, ya bisa share di sini. Tapi hubungi Pak Endar ya, bukan hubungi saya ya. Ya Pak Endar ya. Siap. Nah di sini From Builder tadi ya, mohon maaf ada iklan sejenak. Ini bisa kita ubah di sini ya. Ini dalam bentuk short answer. Biasanya karena From Builder ini biasanya mengimpor soal, makanya dia tipenya nanti ada yang berupa short answer, jawaban pendek, lalu kemudian pilihan ganda dan sebagainya. Ya, ada 15 yang disediakannya di situ. Dan kalau itu bisa kita akali Bapak Ibu, tinggal kita ubah aja impornya. Biasanya saya menggunakan ini, title and description. Tinggal kita ubah aja. Kenapa? Karena kita bukan bikin pertanyaan ke siswa. Bisa aja kita bikin seperti ini, tapi nanti tampilannya agak susah, kurang begitu kayak aneh gitu ya, istilahnya gitu ya. Tinggal kita ubah aja. Walaupun ya satu-satu lah. Dan ini bisa kita batasi. Kita mau misalkan saya hanya memasukkan 3 poin aja misalkan. Bisa. Atau saya memasukkan semua juga bisa. Tinggal diklik aja ini. Dan ini juga bisa Bapak Ibu akali ya. Form Builder ini bisa Bapak Ibu akali. Kalau seandainya ya. Kalau seandainya kan Form Builder itu hanya menyediakan 100 soal dalam 1 bulan. Itu bisa Bapak Ibu akali. Kalau Bapak Ibu memasukkan teks. Tinggal buka. Ini aja. Bapak Ibu bikin. Spasinya Bapak Ibu hilangkan. Walaupun mungkin nanti tampilannya agak hancur. Tapi kan bisa Bapak Ibu edit di Google Form Bapak Ibu. Misalkan gini. Nah, saya hapus saja. Nah, kayak gini. Jadi nanti tampilannya kan hanya ada 1 Form Builder yang masuk. Kalau Bapak Ibu mau ya. Tapi kalau Bapak Ibu ribet rasanya ya nggak masalah aja. Yang LMS tuh Kak. Tahu lebih yang aku tuh tertawa dengan yang itu. Kan Mas. Ya Bapak Ibu. Ya gitu langsung aja Bapak Ibu. Selanjutnya kalau sudah selesai ya, kita impor aja. Saya ambil 3 aja sambil saya menghemat builder saya. Sebenarnya bisa diakali sebenarnya untuk builder ini. Kalau kita terkena limit, makanya ada pakai auto magical, ada pakai script, tapi itu agak susah, agak sulit. Ada juga kita pakai akun baru, itu bisa. Bagaimana caranya ya nanti mungkin ada waktunya ya. Karena hari ini cuman kita bikin yang praktis dan sederhana. Dan supaya Bapak Ibu juga banyak ada kerjaan yang lain yang dikerjakan, misalkan mungkin masih belum selesai tugas pertama ya. Jadi Bapak Ibu bisa konsentrasi ya. Sebenarnya ini harusnya diletakkan di sesi pertama, tapi karena kebetulan saya ada kendala kemarin, jadi masuk ke sesi kedua ini. Ya tinggal Bapak Ibu impor, biarkan dia bekerja, mudah-mudahan sinyalnya nggak bermasalah. Nah, ini otomatis seperti ini Bapak Ibu sekalian. Memang tampilannya kok kelihatannya nggak bagus gitu ya. Tapi memang begitu. Kita bisa lihat di kolom review. Nanti tampilannya akan seperti ini. Jadilah sebuah materi. Karena ini 3 otomatis. 4 malah ya 3. Otomatis dia akan seperti ini. Karena ini belum saya ubah tadi. Belum saya ubah. Spasinya belum saya ubah. Paragrafnya juga pakai paragraf lama. Jadi dia akan berbentuk seperti ini. Penggunaan From Builder. Ya, ini penggunaan From Builder ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lanjut. Nah, itu tadi tampilannya.
Selanjutnya, ini yang paling penting juga. Kalau Bapak Ibu sekalian mau nambahkan lagi teksnya bisa ya. Atau Bapak Ibu mau bikin misalkan keterangan di situ. Bisa ya. Lalu yang selanjutnya ini ada fungsi. Ya, ini materinya. Ini materinya tadi. Mohon maaf ada sedikit lag. Biasalah. Nah, ini tampilannya. Nah, ini untuk materi Bapak Ibu. Lalu bagaimana kalau untuk memasukkan soal? Untuk memasukkan soal, kita juga bermain di Google. Ini tadi ya, From Builder tadi. Kalau Bapak Ibu punya soal, punya materi, bisa Bapak Ibu masukkan. Kebetulan saya sudah punya soal di From Builder saya. Namun biasanya saya jarang memasukkan ke dalam materi pembelajaran itu. Saya bikin khusus untuk siswa. Karena yang pertama untuk menghemat juga kuota siswa ya, kadang-kadang karena kita kalau sudah bicara tentang kuota susahnya bukan main ya. Jadi saya bikin khusus biasanya soalnya. Tapi bisa di sini. Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi, Bapak Ibu bisa impor lagi ya dengan menggunakan From Builder ini. Kebetulan karena saya sudah punya soalnya, walaupun soalnya mungkin nggak nyambung Bapak Ibu karena ini latihan, atau bisa Bapak Ibu ketik sendiri nanti. Itu bisa kita cari di sini. Tinggal kita ketik prompt aja. Nah, nanti ada soal. Ini soal sejarah dan ini soal yang saya gunakan ketika ulangan pas kemarin. Dan alhamdulillah soal ini siswa meresponnya dengan sangat luar biasa. Dari 100 siswa ada yang ikut 90 orang. Baik melalui chat prompt dan juga WA autorespon serta WA satu pesan dan juga melalui luring kalau nggak salah itu ya. Mohon maaf Bapak Ibu kalau hasilnya agak hancur sedikit ya. Nah disinilah nanti ya ini contoh, ini contohnya From Builder. Jadi Bapak Ibu bisa masukkan di situ. Dan di sini sudah bentuknya seperti ini. Ya. Karena di Google Form saya bentuknya seperti ini, jadi bentuknya kayak gini ya. Saya masukkan aja lagi. Mohon maaf, kayaknya belum hidup ya. Sebentar Bapak Ibu ya. Ya, maaf, tadi ada iklan sesaat. Nah ini bentuknya Bapak Ibu. Perang Banjar, walaupun nggak nyambung isi soalnya. Nah kalau ini saya contohkan aja, saya masukkan aja. Untuk mempermudah aja, misalkan nama ini kayaknya ada sedikit masalah ya. Nanti mungkin bisa saya lihat misalkan 1, 2, 3. Oh ya, masalah. Nama saya lupa dimasukkan.
di atas kalau nggak salah. Nah, ini sembarang aja karena masih belum saya klik tadi. Nah, ini bentuknya Bapak Ibu, soal yang sudah saya masukkan dengan menggunakan Prompt Builder ya. Walaupun soalnya nggak nyambung, tapi ini contoh aja. Karena saya masih belum bikin soal dari Prompt Builder. Jadi tampilannya kayak gini. Nah, saya yakin Bapak Ibu bisa. Dan ini bentuk soalnya sudah saya ubah. Ada required, berarti ini wajib diisi. Ada yang memang kita lewatkan. Nah, contoh di sini yang saya lewatkan adalah kesan kamu selama belajar di rumah. Ya, karena saya juga mau lihat seperti apa kesan siswa ketika mereka belajar di rumah. Dan rata-rata ya mereka bilang stres ya. Karena orang tua mereka banyak yang jadi singa ya. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian, ketika kita memasukkan soal dengan menggunakan Prompt Builder. Ya. Dan mungkin equation juga bisa seperti itu. Ya, mungkin nanti insya Allah ya, mudah-mudahan ada sesinya. Mudah-mudahan ya. Saya nggak janji ya. Atau Bapak Ibu bisa explore juga nanti. Ya. Karena Google Form ini semakin kita explore, semakin kita cari, kita gali potensinya, itu sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Lalu yang selanjutnya adalah ini sudah ya, settingnya ada di sini. Ketika Bapak Ibu mau ini lebih fokus kepada membikinnya dalam bentuk kuis ya. Nah di sini sudah punya saya ini sudah bentuk. Ketika Bapak Ibu mau mengirimkannya kepada siswa dan ada penilaiannya, ini bisa kayak gini. Kalau Bapak Ibu mau menggabungkan antara materi pembelajaran dengan soal. Kalau enggak ya nggak usah, klik aja ini. Dan ini saya yakin semuanya sudah tahu apa kegunaannya. Lalu kemudian selanjutnya ini nggak perlu saya jelaskan Bapak Ibu sekalian. Sudah paham ya? Halo Bapak Ibu? Saya yakin semuanya paham ini. Jadi nggak perlu saya jelaskan lagi ya. Dijelaskan juga nggak apa-apa tadi. Ya, saya belum paham ini. Kenapa? Halo? Saya belum paham nih Pak Adi. Siapa yang belum paham ini? Saya jadi curiga ini yang belum paham ini jangan-jangan super mentor ini. Kalau Pak Endar, saya nggak perlu jelaskan, Pak Endar sudah paham kayaknya. Kalau Bapak Ibu yang lain, kalau ini memang Bapak Ibu sudah pernah coba, ini mudah aja, ya. Mudah aja ini. Karena nanti kita fokusnya ke bagaimana mengirimkan Google Form ini ke siswa ya. Atau gimana ini? Bapak Ibu lainnya nggak merespon kayaknya. Oke Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan. Tadi cara untuk memasukkan materi pembelajaran dan soal. Hah? Izin tanya. Ya. Yang pertama ini, kan kayaknya tidak semua kita di sini sudah terinstall yang add-on-nya itu ya, untuk yang Prompt Builder dan sebagainya. Nah itu kalau memang sudah terinstall, apa bisa langsung dipakai atau dijalankan seperti itu, atau ada pengaturan-pengaturan lain? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi untuk teks yang katanya kan di situ terbatas ya, hanya bisa sampai 100 form gitu. Nah, itu kayaknya
kan bisa langsung kopas dari dokumen biasa, Pak. Nggak perlu pakai teks, nggak perlu pakai form builder, kan bisa ya, Pak? Ya, Ya, bisa. Malah itu yang paling praktis, Ibu. Kalau Ibu mau langsung kopas juga bisa, tinggal Ibu atur. Dan saya hanya memberikan saya menggunakan builder ini ya untuk mempermudah aja. Siapa tahu kan ada sudah soalnya biar kelihatan ya agak ringan. Kopas juga bisa, nggak masalah. Ya. Cuman ya kalau misalnya kayak kopas, paling mungkin hanya terbatas pada teks aja ya Pak ya. Sedangkan kami yang terbiasa bekerja dengan simbol-simbol dan sebagainya mungkin akan hancur di situ. Ya, itu masalahnya. Itu yang mau saya tanyakan. Untuk form builder itu kira-kira kalau suatu dokumen di dalamnya memuat simbol, equation, dan sebagainya, itu kira-kira setelah di-upload itu berubah atau tidak, Pak? Itu pertanyaan yang kedua. Yang ketiga, banyak nih, Pak, ternyata. Pertanyaan yang ketiga, untuk soal yang sudah di-upload ke form builder, itu apakah untuk jawabannya gimana kita ngesetnya di situ, Pak? Oh, jawaban ya. Kalau kemarin kan yang di aplikasi iSpring itu kita bisa ngeset jawaban, kita bisa ngeset juga time waktunya mengerjakannya. Terus di situ kita bisa juga kan dia tidak boleh dilewati atau bagaimana, itu pengaturannya di mana, Pak? Itu mungkin yang ditanyakan, Pak. Terima kasih. Banyak ya Pak sekali nanya. Ya, yang untuk jawaban pertama mungkin saya bisa jawab. Jawaban kedua seperti yang saya bilang, mungkin nanti ya sambil saya eksplorasi lagi karena saya lupa kalau di sini bukan hanya guru sejarah ya. Kalau guru sejarah enak ini. Apa perlu equation. Tapi Bapak Ibu sepengetahuan saya untuk form builder nanti mungkin kita coba ya, insya Allah. Nanti juga saya sambil explore lagi. Karena saya memang jarang memasukkan dalam bentuk angka dan sebagainya. Mungkin nanti bisa sambil kita sharing di sini. Apakah equation juga bisa? Lalu untuk yang pertanyaan ketiga ya. Pertanyaan ketiga tadi adalah kita setting bagaimana memasukkan poin jawaban ya, dan juga waktu. Untuk waktu itu nanti masuk ke add-on Ibu. Namanya adalah time fee untuk soal. Makanya kadang seperti yang saya katakan, saya jarang memasukkan materi pembelajaran jadi satu dengan soal. Hanya ini nanti tampilannya yang kita bikin kan materi pembelajaran dan soal. Mungkin nanti khusus ada kita bikin dalam bentuk soal. Di mana itu kita bisa masukkan waktunya, kita bisa masukkan limit batas siswa mengerjakan, kapan siswa bekerja, kapan siswa juga selesai bekerja. Karena Google Form ini, kalau siswa itu cerdas, jawaban dari soal yang ada di Google Form ini bisa dicari dengan menggunakan ada semacam sebuah, bukan aplikasi sebenarnya, jawaban kita langsung bocor ya. Jadi add-on ini nanti punya fungsi untuk melindungi soal kita ya. Tapi saya yakin siswa kita rata-rata cerdas semua ya. Mudah-mudahan mereka tidak ada nonton atau tidak bermain di YouTube, jadi mereka tahu bocor rahasia soal kita ya. Tapi di sini nanti itu kita akali. Untuk waktu ya di sini. Lalu yang selanjutnya tadi ya, saya sambil aja ya. Untuk soal, untuk memberikan skornya, tadi sudah saya sampaikan di awal. Bapak Ibu sekalian, bahwa untuk soal itu kita bermainnya di multiple choice atau pilihan ganda dan istilahnya itu jawaban singkat. Karena ini paling mudah dinilai. Untuk paragraf, seperti yang saya katakan sampai sekarang, saya masih belum tahu bagaimana men-setting agar jawaban di paragraf tersebut sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu bagaimana caranya ya, mudah aja sih sebenarnya Bapak Ibu, simpel aja. Kita masuk ke soalnya dulu. Seperti yang ditanyakan oleh Ibu tadi ya. Kebetulan layar saya cuma bentuk settingannya 4 aja, jadi saya nggak tahu Ibu siapa yang nanya tadi.
Nah, untuk soal Ibu ini masuk Putri. di section ya Ibu. Hah? Ibu Ibu Putri, Putri ya. ya. Nah, ini untuk soal ini bisa kita atur di sini Bapak Ibu sekalian, tinggal kita klik. Nah, di sini ada yang namanya petunjuk ini di sini. Untuk memasukkan poin, memasukkan soal. Oh, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Kita mulai dari awal ya. Ini soal berbentuk pilihan ganda. Dan ini yang paling mudah sudah. Paling mudah sudah. Kalau kita mau ada tampil kunci jawaban dan poin yang kita inginkan, karena soal punya saya ini poinnya 100 ya. Poinnya 100. Otomatis kalau siswa jawab benar, nilainya 100. Kalau siswa jawabnya salah, ya nilainya 0 ya. Ini untuk pilihan ganda. Untuk esai atau jawaban singkat itu nggak saya masukkan ke dalam poin itu. Karena apa? Karena kendala permasalahannya siswa saya itu kadang-kadang nggak bisa membedakan huruf besar dan huruf kecil ya. Pokoknya masuk aja. Tapi itu bisa kita akali sebenarnya. Daripada saya repot kemarin dan ujung-ujungnya saya koreksi manual, ya saya nonaktifkan aja poinnya. Caranya di sini Bapak Ibu sekalian, masuk ke setting. Ya, di setting di sini ada tulisan quiz. Ya. Nah ini yang kunci utama ketika kita bikin soal di Google Form. Di quiz ini. Kalau untuk ini ya umum jelas. Ini nanti kalau kita misalkan di general namanya. Kalau misalkan kita perlu email siswa. Ya, kita perlu mengumpulkan email siswa. Jadi nanti ketika kita kirim, siswa itu bisa tahu hasil jawabannya atau bisa mendapatkan informasi, kita bisa klik ini. Tapi kalau siswa nggak ada, ya sudah kita matikan aja. Kebetulan saya kemarin, alternatif saya, ketika untuk menghindari kebocoran, bisa diakses oleh orang lain, atau ada orang iseng, dan kebetulan memang ada orang iseng ya. Saya itu ada bikin soal, lalu ditulisnya di situ nama Ani. Saya cari-cari di absensi yang namanya Ani nggak ketemu-ketemu ya. Ini adalah salah satu kelemahan juga ketika kita nggak pakai email. Nah, biasanya saya pakai email baru. Saya bikin email baru dan saya share ke siswa. Dan dengan email tersebut, ini untuk siswa yang nggak punya email ya Bapak Ibu sekalian. Karena ada beberapa siswa kami yang memang nggak boro-boro tahu email, menggunakan email aja susahnya bukan main ya. Ini bisa kita akali dengan cara kita bikin email siswa. Tapi kalau siswanya sudah punya email semua, ya tinggal kita klik ini aja. Jadi siswa nanti otomatis akan sama seperti Spring kemarin. Kita juga bisa minta siswa untuk masuk dengan menggunakan email siswa. Dan ini juga limit ini khusus untuk siswa yang hanya bisa masuk sekali ya. Karena kadang-kadang ada siswa yang masuk berkali-kali ya. Nah ini untuk yang umum, untuk presentasi ini nggak perlu ya. Ini nggak usah aja. Nah kalau untuk memasukkan poin kita masuk ke sini nanti. Ya, karena kebetulan saya agak susah bahasa Inggrisnya, jadi saya artikan dalam bahasa Indonesia juga ya. Buat sebuah kuis, ya. Hampir sama kayak Spring. Buat sebuah kuis, tinggal kita on-kan aja ini Bapak Ibu sekalian. Dan kita bisa pilih opsi dari kuis tersebut. Apakah siswa bisa melihat hasil ketika dia selesai mengerjakan, atau nanti aja. Nanti biar Bapak Ibunya yang kasih tahu. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah responden. Responden ini ada berarti siswa kita. Apakah dia bisa lihat jawaban yang salah? Apakah dia bisa melihat jawaban yang benar? Ataukah dia bisa melihat nilainya? Ya. Biasanya saya jarang pakai ini. Ya. Tapi saya biasanya pakai ini juga biasanya. Kalau untuk correct answer dan ini jarang saya gunakan. Ya. Karena kendala saya adalah ketika saya bikin soal ini, tidak semua siswa itu bisa mengerjakannya secara serentak ya. Karena mereka harus cari sinyal-sinyal yang bagus ya. Harus ada yang keluar dulu, ada yang ke kampung sebelah dan sebagainya. Jadi saya akali seperti itu ya. Jadi hanya ada poinnya saja ya. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita simpan. Kalau kita mau bikin kuis ya. Kalau kita mau bikin kuis hampir sama kayak Spring juga. Kita simpan dan ini tampilannya juga sangat simpel ya. Kalau Spring ya lumayan
lumayan rumit menurut saya ya. Nggak tahu kalau menurut Bapak Ibu sekalian ya. Ini yang paling paham hanya Pak Endar ini ya. Ini tinggal kita simpan. Nah, nanti untuk men-setting nilainya, kita masuk ke soal. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kita langsung masuk ke nanti ketika apa namanya? Ketika sudah kita aktifkan kuis tadi, ya, make edit kuis tadi. Maka kalau kita klik soal, bentuknya akan seperti ini. Kita bisa kasih jawaban. Misalkan ini soal punya saya, organisasi Budi Utomo dan sebagainya. Ini soalnya sangat simpel. Kalau dibilang hot, enggak. Kalau dibilang lot, ya pastilah. Tapi inilah solusi sebenarnya buat siswa saya ya. Nah, disinilah kita bermain nanti di Answer Key Endpoint. Nah, di sini kita bisa klik. Ya, kita bisa ubah atau masukkan nilai. Misalkan kita nggak mau masukkan nilai, nah, bisa kita bikin jadi 0. Atau satu soal ini kita bikin nilainya 5. Dan otomatis dia akan berubah Bapak Ibu sekalian. Otomatis dia akan berubah di sini. Seberapa banyak limit soal nilai yang kita berikan, itu bisa kita atur di sini. Misalkan saya ambil aja karena ini ada 10 soal PG dan 2 soal esai. Otomatis PG-nya saya bikin aja berapa ya? 10 aja lah. Kalau 10 kayaknya besar ya. Anggap saja soalnya dari 12 soal untuk PG berapa ya yang bagusnya? Ini guru matematik ini yang paham ini. Pak Gemori gimana? Maunya berapa? Kalau 12 soal? Saya kebetulan sama Pak Gemori ini, guru matematik saya di sini. Berapa Pak Gemori? Kalau 12 soal? 5 poin ya? 5 poin ya. Kita ambil 5 poin. Nah, tinggal kita klik aja. Otomatis dia akan masuk di sini. 5 poin. Lalu supaya nanti akan terbaca di respon, nanti Bapak Ibu sekalian, kita nggak perlu repot-repot lagi merekap nilai. Tinggal biarkan Google Form untuk bekerja. Tapi nanti kita akan masuk ke situ. Ya. Mana tadi ya? Ini gara-gara jalan-jalan ini. Kemana-mana ini. Mana tadi? Mohon maaf Bapak Ibu. Ya di sini tadi ya. Kita bisa pilih. Mana jawaban yang benar, mana jawaban yang salah. Ya. Misalkan kita anggap bahwa jawaban yang benar adalah ini, tinggal kita klik aja. Tinggal kita hilangkan. Kalau kita mau memberikan feedback, bisa di sini. Kita misalkan mau masukkan, ini jawaban yang benar, ada penjelasannya dan sebagainya. Mau kita masukkan video juga bisa, atau masukkan linknya juga bisa. Tapi saya biasanya nggak mau ya, karena agak ribet Bapak Ibu sekalian. Cukup siswa jawab soal, nanti dia lihat nilainya. Atau kalau Bapak Ibu mau juga nggak masalah ya. Bermain di situ aja sebenarnya untuk poin. Tinggal masuk di sini. Berapapun nilainya yang Bapak Ibu mau. Dan dia akan terbaca di situ. Jadi misalkan nanti kalau seandainya ada misalkan Bapak Ibu bikin 40 soal. Bapak Ibu bingung. Berapa harus ngasih poinnya. Ini semua akan terbaca di sini. Google Form akan membaca secara otomatis. Berapa total poin yang didapatkan siswa kalau dia jawab benar. Ya. Jadi bermain di sini. Kalau sudah selesai ya tinggal kita down. Jadilah soal kita seperti ini. Begitu juga dengan yang lain. Tinggal kita klik aja. Point, answer, key, and point ini ya. Jawaban ya. Kalau nggak salah itu tulisannya. Nah, tinggal kita ubah. Kita setting berapa yang benar. Kan sudah kita setting gini aja. Sebagai contoh aja ya. Supaya mudah. Nah, untuk soal esai, nah disinilah kendala biasanya beberapa orang untuk menyeting soal esai. Ini soal yang paling saya ambil paling mudah sudah. Tapi biasanya siswa saya banyak kebingungan. Terutama masalah tanda baca, tulisannya yang benar seperti apa. Nah, itu bisa kita akali Bapak Ibu sekalian. Nah, ini saya masukkan poinnya jadi 5 misalkan. Nah, kita masukkan kemungkinan jawaban kita. Misalkan ini pertanyaannya adalah Soekarno-Hatta ya. Ini untuk soal soal dengan bentuk
jawaban singkat. Karena misalkan gitu ya. Atau bisa kita minta siswa. Atau paling mudah kita minta siswa untuk menuliskannya. Beri keterangan, tulis nama dengan huruf kecil tanpa gelar jika nama tokoh disambung beri tanda ini atau dan. Nah, kalau Bapak Ibu mau, dan ini lebih praktis dibandingkan memasukkan seperti ini ya. Misalkan kita bikin seperti ini. Kita harus memasukkan alternatif jawaban. Wah, mohon maaf Bapak Ibu. Alternatif jawaban sebanyak-banyaknya untuk untuk jawaban singkat. Sebanyak-banyaknya. Nah, ini contoh untuk soal jawaban singkat, ya, jawaban singkat. Dan poinnya sama juga, tinggal kita ubah. Nah, tinggal kita ubah. Kita klik aja di sini dan ini jawabannya. Dan tenang aja Bapak Ibu sekalian, untuk jawabannya tidak akan bisa dilihat oleh siswa. Karena hanya dilihat di tampilan seperti ini. Jadi Bapak Ibu ketika memasukkan masukkan jawaban, memang ada di sini. Ada di sini jawabannya tampil, poinnya juga ada. Tapi untuk jawaban, insya Allah nggak ada. Saya contohkan di sini ya. Nah, ini susah juga ya. Saya masuk ke punya saya aja. Karena susah carinya. Punya saya itu sudah terintegrasi. Mohon maaf, ini WA autorespon ya Bapak Ibu sekalian. Soal untuk WA. Karena saya bikin bermacam-macam alternatif kemarin, bikin autorespon dengan WA. Nah, di sini dia proses sejarah final, Bapak Ibu ya. Oh, bukan, maaf. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini maaf, ini contoh karya. Karena banyak yang saya buka, jadi saya bingung sendiri. Ini karena terlalu banyak soal, terlalu banyak. Jadi saya bingung sendiri, mohon maaf Bapak Ibu. PDB, WA. Nah, saya akan ketemu, mohon maaf. Saya juga lupa judul soalnya tadi, kalau nggak salah. Oh ya, mohon maaf Bapak Ibu, saya lupa di mana meletakkannya. Harap bersabar ya. Ini ujian. Lanjut. Silakan Bapak Ibu ngopi dulu ya, sambil saya cari. Harusnya durasinya 1 jam, ini malah jadi 2 jam kayaknya. Karena ada beberapa buah soal yang saya bikin kemarin, jadi agak susah carinya.
Nah ini kelemahan saya juga kadang-kadang terlalu pede dengan ingatan saya. Jadi ketika dicari dia hilang. Ya. Karena ada soal-soal yang mirip-mirip. Teori, evaluasi sejarah. Mohon maaf Bapak Ibu, saya kehilangan soalnya. Aduh ya. Saya cari di sini dulu. Nah ini, mohon maaf. Nah ini akhirnya ketemu juga. Nah ini contoh soal punya saya yang saya kasih ke siswa dan tampilannya seperti ini. Dan ada siswa meresponnya 117. Sebenarnya 5 itu adalah saya sendiri karena uji coba. Nah nanti untuk hasil soal dia akan terekam di sini Bapak Ibu sekalian di untitled spreadsheet ya namanya. Itu nanti akan saya masukkan. Ini adalah siswa saya, mereka ada yang pakai email saya, ada yang pakai email mereka sendiri. Jumlah mereka ya. Kalau namanya unik itu biasanya itu uji coba ya. Ini adalah mereka yang mengikuti ujian 4 kemarin, ada yang 2 kali masuk ya. Tapi itu bisa kita seleksi nanti. Ini contoh aja Bapak Ibu sekalian. Nah di sini ini contoh soal. Makanya saya sering bikin materi pembelajaran itu terpisah dengan contoh soal atau evaluasi sejarah. Karena untuk mempermudah aja. Jadi mungkin nanti untuk materi pembelajaran kita bisa kita isi dengan yang ringan-ringan. Mungkin berupa pertanyaan ulangan harian atau ulangan kompetisi dasar dan sebagainya. Jadi kalau kita mau bikin soal yang lebih spesifik, kita bikin form baru aja ya. Kayak gini contohnya. Kayak gini. Tadi kita ngomong sampai di mana ya? Saya jadi lupa. Ini gara-gara kemana-mana ini. Kita ngomong sampai mana tadi Pak Gemori? Hah? Soal ya? Oh ya soal. Mohon maaf. Maklum ingatan saya kadang-kadang bisa hilang sesaat ya. Tapi bukan berarti saya ada masalah ya. Ya ini contoh soal tadi Bapak Ibu sekalian menjawab pertanyaan dari Ibu Putri tadi ya. Bagaimana kita men-settingnya. Atau saya lupa juga ini ada pertanyaan lain mungkin atau bisa ada masalah mungkin bisa silakan di sini di sharing aja ya. Seperti saya sampaikan untuk soal pertanyaan nomor 2 mungkin nggak akan saya sampaikan di sini dulu karena saya mau lihat lagi karena kebetulan saya pernah mempelajarinya cuman itu tadi permasalahannya saya harus buka-buka lagi untuk lebih apa namanya lebih mudah dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Tapi insya Allah nanti di apa namanya di Telegram akan saya share juga seperti apa, baik itu berupa video dan mungkin juga nanti langsung aja langkah-langkahnya. Untuk sementara ini kita fokus saja ke bikin materi pembelajaran dan soal. Ya Pendar ya. Baik Pak. Ini akal-akalan ini biasanya. Ya Pak Gemori ya. Kebetulan di sini ada guru matematik juga ya, teman saya ini. Nah, mungkin permasalahannya nanti adalah masalah equation ya, bagaimana memasukkan soal ke equation. Tapi seperti yang saya bilang, kita coba dulu dengan menggunakan prompt builder. Biasanya bisa Ibu Bapak Ibu sekalian. Walaupun saya belum pernah memasukkannya. Karena permasalahannya itu tadi. Karena materi ini adalah materi yang isinya sejarah melulu, jadi saya jarang coba. Karena saya biasanya fokus kepada
pembelajaran saya ya. Tapi insya Allah ini juga PR buat saya nantinya. Insya Allah akan saya sampaikan juga ya. Insya Allah saya sampaikan kalau nggak malam ini atau besok ya. Tapi kalau besok kayaknya mungkin kita nggak ada pertemuan lagi ya Pak Endar ya. Kalau ada juga nggak apa-apa, Pak. Kan jadwalnya 2 hari, Pak. Ya mungkin untuk equation bisa nanti saya informasikan. Ya paling cepat malam inilah. Ya paling cepat. Karena kebetulan fokus saya tadi adalah pada masalah memasukkan materi ya. Ya itu aja dulu Bapak Ibu sekalian. Apakah ada pertanyaan lain? Kita sambil jalan aja. Karena ada beberapa yang mungkin saya lupa. Ya. Saya nggak ingat. Ya. Atau penjelasan saya muter-muter ya. Silakan Bapak Ibu sekalian. Untuk jawaban nomor 3 dan nomor 1 sudah tadi. Untuk nomor 2 saya pending dulu ya. Salah nanti. Ya. Silakan Bapak Ibu sekalian. Kalau ada. Kalau tidak kita lanjut ke bagaimana membagikan ke siswa. Karena seperti yang saya katakan di awal, Google Form ini adalah aplikasi yang paling mudah. Ya. Yang bikin ribet itu biasanya kita. Ya. Kita belum coba, kita belum tahu, kita belum praktekkan, akhirnya jadi ribet kelihatannya. Tapi kalau kita coba, kita praktekkan, step per step itu mudah ya. Kebetulan saya juga punya video tutorialnya di YouTube saya, channel HDA Samba itu. Tapi di tutorialnya itu singkat sekali Bapak Ibu sekalian. Ya. Di mana saya bikin soal dalam bentuk chat form ya. Dan itu saya gunakan memang sengaja saya upload untuk mempermudah siswa saya ya untuk mengerjakannya. Makanya saya bikin tutorialnya. Kalau Bapak Ibu mau bisa lihat di YouTube saya. Lumayan sambil promosi ya. Pendar ya. Mohon maaf Pendar saya promosi terus. Lanjut Pak Di, lanjut. Ya lanjut. Yang selanjutnya kalau sudah disetting untuk soalnya kita kirim. Nah nanti kita bisa kirim via email atau langsung ke linknya juga ada. Dan ini kita bisa sederhanakan. Kita bisa sederhanakan. Atau kalau menurut Bapak Ibu ini agak rumit, kita bisa pakai aplikasi yang namanya Bitly ya. Kita pakai aplikasi namanya Bitly. Atau mau kita sematkan di site kita. Kebetulan saya juga punya site Hadis Samba site namanya. Kadang-kadang saya copy ini, saya sematkan di situs saya ya. Tapi itu situsnya masih dalam pengembangan, masih belum saatnya untuk dipublikasikan ya. Nah nanti yang kita gunakan adalah ini aja ya. Link yang kita gunakan yang kita bagikan ke siswa seperti ini. Misalkan kita copy dan ini bisa kita bagikan via Facebook, Bapak Ibu sekalian. Kita bisa bagikan via Facebook atau di Twitter atau kita bisa kirim ke email. Kalau untuk ke email lagi, ke WA. Kalau untuk ke WA, ini tinggal kita kopikan aja. Kita kopikan aja ini. Nah, saya kopikan. Nanti bentuknya seperti ini karena ini mohon maaf karena tadi hasilnya luar biasa ya. Jadi saya bikin gini aja lah. Ya. Contoh, ketika kita sudah kirim. Nah, bentuknya akan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ketika siswa terima, kalau siswa memakai PC ataupun menggunakan HP ya, bentuknya akan seperti ini. Dan ini ada yang harus siswa isi dulu supaya bisa masuk. Ya. Supaya bisa masuk. Isi email, karena tadi saya aktifkan emailnya, dan emailnya bisa terserah. Bapak Ibu mau share email Bapak Ibu sendiri untuk mempermudah siswa, atau siswa disuruh pakai emailnya sendiri. Kalau saya biasanya saya bikin email baru. Jadi saya kasih ke siswa, dan ini untuk mempermudah siswa. Jadi nantinya saya juga bisa tahu, ya, saya bisa kontrol siswa siapa saja yang sudah ngirim. Ya. Ini adalah tampilan ketika kita menggunakan link yang saya gunakan tadi. Nah ini tadi ya, di sini caranya.
Ini yang paling mudah ya. Tinggal kita kopikan, tinggal kita copy atau kita mau bagikan ke WA kita misalkan. Contoh, saya buka WA saya. Terlihat Bapak Ibu sekalian? Masih terlihat? Masih terlihat Pak Gemori? Ya. Saya sambil memantau ini ada Pak Gemori di sini. Ya. Beliau ini guru matematik kami. Ya, insya Allah nanti untuk masalah equation, mungkin Pak Gemori bisa sharing ya di sini ya. Pak Gemori mungkin pernah menggunakan Google Form, ya bisa. Boleh. Ya. Bisa nanti ya Pak Gemori ya. Pak Gemorinya gelek-gelek ini. Nah, misalkan Bapak Ibu, saya bikin di status saya atau di grup saya. Ini saya punya grup kelas sejarah. Saya klik aja. Nah, ini bahkan punya Pendar sudah saya promosikan nih loh. Jadi nanti saya minta royalti ya Pendar ya. Nah, ini sudah saya bikin untuk semi daring aplikasi sejarah PowerPoint. Ini contoh Bapak Ibu sekalian. Ini kelas evaluasi sejarah saya gunakan pakai Misalkan saya share di sini, ya, saya share di sini. Misalkan saya masukkan tadi, tinggal kopas saja. Hasilnya kayak gini. Nah, saya share ya. Kebetulan ini aktif ya, tapi nggak apa-apa aja siswanya biar tahu semua ya. Saya tulis saja biar mereka nggak bingung. Ini adalah trial ya. Abaikan ini. Nah, ini bisa kita klik. Siswa bisa masuk lewat situs ini. Nah, tampilannya kayak gini. Di HP siswa ya, ini di HP siswa bentuknya seperti ini. Kalau dalam bentuk Google Form ya. Jadi bentuknya kayak gini. Jadi siswa bisa, kalau siswanya online ya, siswanya punya HP yang bagus, ya sejenis tablet dan sebagainya, bahkan HP kentang pun juga bisa sebenarnya. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Cara kita men-share-nya sangat mudah sekali ya. Jadi kita nggak perlu pakai aplikasi, tinggal pakai ini aja, tinggal kita kopikan. Ya. Gitu. Bisa dipahami Bapak Ibu atau saya terlalu kecepatan? Tapi kayaknya paham aja. Saya lihat dari muka-mukanya paham semua ini kayaknya. Kalau sudah, selanjutnya ini kalau sudah kita kirim, kita bagikan, siswa nanti merespon. Hasil dari respon siswa tersebut nantinya kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat di sini ada namanya respon dari siswa, accepting respon, misalkan. Dan ini kita bermain di sini aja. Ini adalah create spreadsheet. Di create spreadsheet ini atau bikin spreadsheet kreasi ini, jadi semua data dari siswa ketika dia menanggapi soal kita itu akan masuk ke spreadsheet ini. Terus saya buka aja. Nah, kalau kita kalau kita memulai, kita bikin aja yang baru ya. Kalau mau bikin baru, yang namanya adalah create a new spreadsheet. Tinggal kita klik ini, lalu kita bikin. Dia sudah jadi Bapak Ibu sekalian. Nah, bentuknya seperti ini. Dan ini nggak perlu kita utak-atik Bapak Ibu. Ini sudah terekam semua. Ada nama siswa, ada email siswa, ada kelas, ada token, ada nama, kelas, token. Ini kayaknya 2 kali masuk ya. Tapi ini untuk soal. Untuk soal ini Bapak Ibu. Untuk soal. Bahkan untuk materi pembelajaran juga bisa ya. Karena saya pakai soal saya tadi. Karena ini terpisah. Kalau untuk materi pembelajaran juga sama, tidak masalah ya. Tapi ini biasanya merekam untuk soal aja. Jadi semuanya terekam di sini. Misalkan, dan ini juga bisa kita bagikan. Kalau Bapak Ibu sekalian punya 2 guru ya. Ada 2 guru. Misalkan ada 2 guru, Bapak Ibu bisa bagikan untuk dia. Mungkin misalkan saya mau bagikan sama Pak Endar karena sama-sama guru sejarah. Ya. Ini bisa tinggal masuk ke sini. Ya. Atau kita kopikan linknya aja. Dengan syarat kita ubah pengaturannya di sini. Nah, jadi nanti
teman kita bisa mengedit, bisa mengubah hasil dari jawaban siswa yang bersangkutan. Misalkan mungkin operator ya, misalkan ya dia perlu data, dia kita kebetulan malas untuk merekapnya. Kita suruh aja operator kita ya, kasihan operator ya. Kalender operator kalau nggak salah saya. Oh, ini kita tutup aja Bapak Ibu sekalian. Ini contoh bagaimana ketika siswa merespon apa yang kita berikan, masuk di view response and sheet ya. Dan satu hal lagi, sebenarnya ada langkah praktis Bapak Ibu sekalian ketika kita mau mengaktifkan materi pembelajaran atau soal kita. Karena biasanya kalau tadi saya bilang ada ini ya, ini adalah aplikasi membuat siswa itu bisa mengakses atau tidak bisa mengakses dalam waktu tertentu ya. Ini ada batasnya. Kalau biasanya kita bikin soal, saya bikin soal misalkan, biasanya kan siswa itu mungkin ya, mudah-mudahan nggak ada di sini ada siswa yang berusaha untuk mencurangi ya. Dia mau buka situs kita kalau kita nggak pakai waktu atau kalau kita nggak pakai email ya. Mudah-mudahan di sini nggak ada yang punya siswa seperti itu. Kalau ada ya berarti siswanya lumayan cerdas ya. Dia sering nonton di video tutorial di YouTube. Di mana kita bisa membatasi respon dari yang bersangkutan. Misalkan kita bikin materi pembelajaran ini jauh-jauh hari ini dan mau kita aktifkan ketika proses pembelajaran berlangsung. Misalkan kalau nggak salah tanggal 13 Juli ya, kita sudah mulai aktif belajar. Kita bisa atur di sini Bapak Ibu, simpelnya. Kalau kita klik ini, otomatis siswa yang bersangkutan tidak akan bisa mengirim, tidak akan bisa memberikan respon terkait materi pembelajaran kita atau soal kita. Terkait materi pembelajaran kita ya. Kayak gini misalkan. Nah, ini contoh. Ini contohnya. Ini contohnya. Jadi siswa nggak bisa masuk. Siswa nggak bisa mengakses soal atau materi kita. The form pembelajarannya bla 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 bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Jadi ini untuk menghindari kecurangan siswa ketika siswa mau mengakses di luar ketentuan yang kita inginkan. Ini yang paling mudah. Atau kita mau yang paling keren ya, kita pakai add-on ini ya Bapak Ibu sekalian, pakai prompt limiter ya. Apalagi kalau seperti saya ini punya ingatan yang lumayan pendek. Kadang-kadang saya bisa lupa, bahkan kadang-kadang kunci rumah saja saya lupa. Untung saya gak lupa sama istri saya ya. Itu bisa kita atur di prompt limiter ini nanti. Gitu ya. Tapi kalau untuk yang paling mudah tadi adalah di sini. Kayak ini contoh soal. Contoh soal punya saya. Ini saya aktifkan, jadi siswa bisa mengakses soal saya. Tapi kalau saya matikan ini, siswa nggak bisa mengakses. Kalau mahalnya adalah ini kalau kita punya ingatan yang kurang kuat, kita susah ya saja. Misalkan kita ada kegiatan ada mungkin, saya lupa hari ini ada webinar ya Bapak Ibu sekalian. Padahal yang tampil hari ini adalah Bapak Helius Samsudin kalau nggak salah ya. Ada webinar itu dosen favorit saya. Pernah ketemu tahun 2004 kalau nggak salah. Nah ini kalau misalkan kita ada kesibukan, kita lupa dan harusnya kita bikin soal, kita meluncurkan soal tersebut di jam yang bersangkutan, ya otomatis lewatlah nantinya. Oke Bapak Ibu sekalian, itu contohnya. Lalu yang selanjutnya ini kita aktifkan aja ya. Bisa kita aktifkan, bisa kita matikan. Kita ada di mana ya? Banyak yang dibuka ini, jadi saya bingung juga ini. Oke, ini tadi ya Bapak Ibu sekalian. Ini
Ini kita aktifkan aja. Kita aktifkan. Nah, ini melihat respon dari siswa dari link yang sudah kita bagikan tadi ya. Ini linknya tadi. Ini linknya tadi ya. Lalu yang selanjutnya, Bapak Ibu ada pertanyaan dulu terkait respon ini, silahkan sambil jalan aja kita, karena sudah jam 10 lewat 15. Atau Pak Gemori mau kasih saran, boleh?